Assalamualaikum warahmatullahi Suara saya jelas? wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa arzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa yassaran رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Nah, bagaimana kabarnya ikhwan dan akhwat sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Nah, kelihatannya apa namanya Ramadan ini banyak lemas ini. Baik, gak apa. Ya kita mulai ya. Kita kembali melanjutkan materi. Kayaknya suaranya agak berisik. Suara saya agak berisik. Iya. Sekarang bagaimana? Masih? Masih. Iya. Suaranya nggak jelas. Tes. Halo, halo. Tes. Sekarang bagaimana? Masih kecil nggak suaranya? Masih kecil, Ustaz. Nggak kayak biasanya. Baik. Tes. Halo. Halo. Sekarang bagaimana? Halo. Sekarang bagaimana suaranya? Lumayan jelas Pak Ustadz. Baik. Tapi nggak terlalu jelas. Iya, Pak Ustadz. Gimana? Iya, ada suara belakangnya itu. Ada suara belakangnya. Iya. Kayak feedback gitu. Sekarang bagaimana? Sekarang masih? Udah lumayan Pak Ustadz. Kadang-kadang kayak storing kadang-kadang. Nah, kita melanjutkan kembali materi kita ya, pada belajar. Dan sekarang kita masuk ke sorof. Kita masuk ke sorof dan kita kembali melanjutkan materi kita di kitab Al-Kafi. Hampir saya sebut lebih yasar. Al-Kafi fi ilmi sarfi. Ya, ini kemarin kita sudah selesai ya di domir munfasil sekilas ya. Pengertian terkait apa kemarin? Terkait tasrif, kemudian domir. Ya, kemudian domir itu ada dua, ada munfasil sama muttasil. Nah, domir ada yang bersambung, ya, ada yang terpisah, ada yang bersambung.
Nah, sekarang kita masuk ke ad-dhamair al-munfasilah ya, atau kata ganti yang dia itu terpisah ya. Yang dia itu apa? Terpisah, dia tidak nyambung dengan kata eh, dengan isim. Nah, dia tidak nyambung dengan isim. Nah, dhamair ini, nah, saya zoom dulu. Nah, ad-dhamair ini artinya domir ya. Ini bentuk jamak ya. Artinya adalah domir. Nah, ya. Domir. Jadi kalau kemarin itu bentuk mufradnya ya domir. Kalau domair ini maksudnya jamak, banyak ya, domir. Sama seperti dalam bahasa Indonesia ada buku, ada buku-buku. Nah, kalau buku itu berarti hanya satu, kalau buku-buku berarti banyak. Nah, ini juga sama dalam bahasa Arab. Domir itu artinya kata ganti. Kalau domair itu maksudnya kata ganti atau domir. Nah, kita tulis juga tidak apa-apa. Ya, kata ganti. Nah, kata ganti. Nah, kata ganti atau domir yang munfasilah, fasil kemarin artinya terpisah. Ya, terpisah. Nah, kata ganti yang terpisah itu dibagi menjadi beberapa. Ya, yang pertama adalah domir raf'in, yaitu kata ganti. Ya, domir kata ganti raf'in itu artinya marfu. Ya, marfu ini uh, nanti insya Allah ada penjelasannya. Yang jelas artinya kata ganti yang rafa. Ya, kata ganti yang rafa. Yang rafa. Kata ganti yang rafa. Gitu saja. Apa itu rafa? Nanti insya Allah bisa dipelajari setelah di nahwunya kita sampai di bab marfu'at ya. Nanti insya Allah akan lebih paham. Rafa maksudnya biasanya itu digunakan sebagai fa'il atau pelaku. Pelaku atau ya naibul fa'il atau pengganti dari pelaku itu. Nanti insya Allah ada rincinya. Ya. Yang penting sekarang tahu dulu bahwasanya domir itu ada domir rafa. Ya, domir rafa. Apa saja? Ada huwa, huma, hum. Dia, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Kemudian ada ana, nahnu. Nah, kita terjemahkan satu persatu dulu. Yang pertama ada huwa. Ya, huwa itu artinya dia. Dia laki-laki. Ya, dia laki-laki. Nah, kemudian ada huma. Huma itu di sini mereka. Ya, mereka. Ya, mereka dua orang. Dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ya. Jadi kalau dia ini kan berarti kan satu ya. Dia, ya namanya dia berarti hanya satu ya. Dia kita tulis di sini apa? Satu orang laki-laki ya. Sementara huma ini mereka dua orang laki-laki. Mereka dua orang laki-laki. Hum ya. Hum ini artinya mereka ya. Mereka ini tiga orang atau lebih ya. Tiga orang atau lebih, maksudnya tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah itu semuanya berarti pakainya hum, laki-laki, ya, laki-laki. Saya ulangi, huwa artinya dia satu orang laki-laki, huma artinya mereka dua orang laki-laki, hum artinya mereka tiga orang laki-laki. Ya, sampai sini paham? Jadi
ada kata ganti tersendiri untuk setiap orangnya. Ya, ada kata ganti tersendiri. Kalau kita ingin menyebut dia laki-laki, berarti pakainya huwa. Kalau kita ingin menyebut mereka dua orang laki-laki, kita nyebutnya huma. Kalau kita ingin menyebut mereka, tapi ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, ya laki-laki, maka kita pakainya hum. Kita pakainya hum. Nah, kemudian ada hiya, ya, ya ada hiya. Hiya artinya dia, artinya juga dia, ya dia satu orang, ya dia dan hanya satu orang, tapi untuk perempuan, untuk perempuan. Nah, sementara kalau yang huwa ini kan laki-laki. Nah, kalau hiya ini perempuan, ya ini lawannya. Ya, jadi jangan sampai salah. Kalau kita ingin menyebut dia laki-laki, ya kita nyebutnya pakai huwa. Tapi kalau kita ingin nyebut dia, ya kita ingin nyebut dia perempuan, ya maka dia disebutnya dengan kata hiya, bukan huwa. Kemudian huma, huma ini sama, ya yaitu mereka 2 orang. Mereka berapa? 2 orang. Ya. Mereka 2 orang perempuan. Nah, mereka 2 orang perempuan. Jadi, iya, kata huma itu bisa berarti mereka 2 orang laki-laki, bisa juga berarti mereka 2 orang perempuan. Ya, sekali lagi, kata huma itu artinya bisa mereka 2 orang laki-laki, bisa mereka 2 orang perempuan. Nah, jadi kalau kita ingin menyebut 2 orang perempuan yang sedang dibicarakan, kita bisa pakai huma, ya. Kita bisa menggantinya dengan huma. Nah, kalau kita ingin menyebut 2 orang laki-laki yang sedang dibicarakan, itu juga bisa menggunakan kata huma. Nah, menggunakan kata huma. Kemudian yang terakhir ya adalah hunna. Hunna ini mereka 3 orang atau lebih, ya 3 orang atau lebih, tapi perempuan, ya tapi perempuan, ya mereka 3 orang atau lebih, tapi perempuan. Nah, kalau diurutkan di sini, ya di sini ada tulisannya lil mudzakkari lil muannatsi. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini mudzakkar ini maksudnya untuk laki-laki, ya untuk laki-laki, ya untuk laki-laki. Sementara lil muannats ini maksudnya untuk perempuan, ya untuk perempuan, untuk perempuan. Jadi yang dari awal ini, ya kalau kita garis, ya dari sini, huwa huma huma yang pertama, huwa huma hum yang pertama ini adalah untuk laki-laki, ya ini laki-laki. Sementara yang hiya huma hunna ini adalah untuk perempuan, ya untuk perempuan. Jadi jangan sampai salah. Kata ganti ini tidak boleh salah. Nah, kemudian di sini ada keterangan juga al-ghaib. Maksudnya apa al-ghaib? Nah, al-ghaib maksudnya adalah orang ketiga. Orang ketiga. Atau kita bahasa mudahnya adalah yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Namanya ghaib. Ya. Domir, marfu, ghaib. Ya. Orang yang dibicarakan. Ya. Berarti orangnya tidak ada. Ya. Berarti orangnya tidak ada. Misal. Ya. Misal kita ingin mengatakan. Ya. Muhammad.
Ya. Kita ingin mengatakan dia, dan maksud kita itu Muhammad, ya, dia Muhammad pergi ke sekolah. Nah, maka kita pakainya huwa yadhabu ilal madrasati. Nah, pakainya huwa karena huwa itu menggantikan satu orang laki-laki. Nah, tapi kalau ada kata Muhammad sama Khalid misalnya pergi ke sekolah, kita dalam bahasa Arab kalau menggantinya dengan domir berarti pakainya huma, ya, huma yadhabani ilal madrasati. Nah, pakainya huma. Sementara kalau misal ada 3 orang, ya, Muhammad, Khalid, Mahmud, ya, atau 4 orang sama Ahmad misalnya. Nah, 4 orang berarti kita pakainya hum. Ya, hum yadhabuna ilal madrasati. Ya, mereka pergi ke sekolah. Nah, seperti itu. Itu cara penggunaan kata ganti dalam bahasa Arab. Ya, yang pertama yaitu kategori orang yang dibicarakan. Itu yang laki-lakinya. Yang perempuannya juga sama. Ya, yang perempuannya juga sama. Misal, ya, ada kata, ya, dia dalam kurung Hafsah misalnya makan roti. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, maka kita menerjemahkannya pakai dia. Dia takulu al-khubza. Nah, pakainya hia karena perempuan tidak boleh pakai huwa. Kemudian kalau 2 orang, Hafsah dan Aisyah, ya, dalam kurung makan roti, ya, maka kita pakai huma takulani al khubza, seperti itu. Itu juga kalau 3 orang atau lebih, Hafsah, Aisyah sama Fatimah misalnya 3 orang, ya, berarti kita pakainya hunna, hunna yakulna al khubza, seperti itu. Jadi pengaruhnya besar, mulai dari kata ganti sampai ke fiilnya itu juga nanti bisa berubah. Nah, jadi di sini yang paling penting itu paham dulu. Ya, yang paling penting itu paham dulu. Apa itu huwa? Kemudian artinya apa? Ya, digunakannya untuk menggantikan apa? Nah, itu harus paham dulu. Kemudian kata huma itu artinya apa? Digunakan untuk menggantikan apa? Nah, kemudian ada hum. Hum itu artinya apa? Digantikan untuk menggantikan apa? Nah, ini harus paham sampai nanti yang terakhir. Sampai yang apa? Yang nahnu. Nah, baik.
Halo, tes, halo. Sudah ada Pak Ustadz barusan. Nah, apa nih? Selama penjelasan tadi suara saya ada nggak? Udah agak lama berhentinya Pak Ustadz, suaranya hilangnya. Astagfirullah, saya nggak sadar lagi suara saya hilang. Sejak kapan suara saya hilang? Sudah sampai hunna itu tadi. Setelah hunna. Setelah Huna, suaranya hilang sama sekali. Iya, nah. Tapi sampai selesai nggak tadi saya jelaskan? Sampai Sampai selesai. coretan, sampai coretan terakhir ada suara saya? Ada. Ada, baik. Setelah itu hilang ya. Berarti headsetnya rusak ya dari tadi, astagfirullah. Nah, baik. Karena tadi sempat ini ya, hilang. Intinya ya, karena ini sudah ada tulisannya juga, ya. Saya rekap sekilas saja kalau begitu. Jadi huwa, huma, hum itu kata ganti untuk laki-laki. Kata ganti untuk laki-laki, ya. Kata ganti laki-laki dan digunakan untuk menggantikan orang yang orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Kalau satu orang laki-laki pakainya huwa, kalau dua orang laki-laki pakainya huma, kalau tiga orang atau lebih laki-laki pakainya hum. Nah, begitu juga untuk yang perempuan. Ya, kalau untuk menggantikan satu orang perempuan pakainya hiya. Kalau menggantikan dua orang perempuan pakainya huma. Kalau untuk menggantikan tiga orang perempuan atau lebih pakainya hunna, ya, pakainya hunna. Nah, baik. Sekarang sudah muncul kan? Nah, suaranya. Saya ingin bertanya kepada siapa di sini? Kepada Ukhti Hafsah. Halo? Nam, Pak Ustadz. Nah, ini dari awal saya jelaskan waktu nyoret-nyoret sampai coretan terakhir kedengaran ya, Ukhti ya? Kedengeran. Nah, baik, saya ingin bertanya, kalau misal saya katakan Fatimah dan Aisyah, ya, berarti kata gantinya pakai apa? Uma. Huma, mumtaz. Kalau saya katakan Mahmud, Khalid, dan Ahmad, berarti kata gantinya mumtaz. Kalau saya katakan Muhammad, hanya satu orang, berarti pakainya Wa. dua, mumtaz. Nah, baik, cukup. Kemudian ke Ukhti Yuliati, tafadhol, open mic. Nah, Ustaz. Kalau saya katakan Fatimah, Aisyah, sama Khadijah, berarti pakainya kata gantinya apa? Hunna. Hunna, mumtaz. Kalau saya katakan Fatimah dan Aisyah saja, dua orang, berarti pakainya Huma. Huma, mumtaz. Kalau saya hanya katakan Aisyah saja, berarti pakainya Iya. iya, mumtaz. Baik. Nah, insya Allah sampai sini jelas ya. Kita lanjutkan ya, agar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang karena tadi sempat mungkin suara saya hilang ya. Nah, itu kita sudah selesai, alhamdulillah, dari yang ghaib, dari orang yang dibicarakan. Dan sekarang kita akan masuk ke domir yang selanjutnya, yaitu mukhotob. Apa itu mukhotob? Mukhotob maksudnya adalah lawan bicara. Ya, silakan yang punya bukunya jangan lupa untuk ditulis. Ya, lawan bicara. Ini mukhotob namanya. Ya, kan kalau orang lagi ngobrol biasanya ada lawan bicaranya, nggak sendirian kan. Nah, kalau tadi kan yang dibicarakan, ya, yang dibicarakan. Ya, yang dibicarakan berarti orangnya tidak ada. Ya, orangnya tidak ada, orangnya sedang dibicarakan. Ya. Kenapa dibicarakan? Karena dia tidak ada. Nah, maka namanya ghaib ya. Namanya ghaib ya. Yang dibicarakan atau tidak ada namanya ghaib. Sementara lawan bicara itu namanya mukhotob ya. Namanya mukhotob. Nah, mukhotob ini juga ada dua. Ada laki-laki, mudzakkar, ada perempuan, muannas. Nah, yang laki-laki ada anta, antuma, antum.
Yang perempuan ada anti, ada antuma, ada antunna. Nah, baik, kita mulai dari anta dulu. Anta artinya kamu, ya. Artinya kamu laki-laki, ya. Kamu laki-laki. Itu anta, ya. Kemudian antuma itu artinya kalian. Kalian dua orang, ya. Afan ya. Bentuknya kurang pas untuk angka 2. Nah, kalian dua orang itu ya. Dua orang laki-laki, ya. Dua orang laki-laki. Nah, kalian dua orang laki-laki. Kalau antum itu kalian juga, artinya kalian. Kalian. Kaliannya 3 orang. Kalian 3 orang atau lebih, ya, laki-laki. Nah, ya, 3 orang atau lebih. Bisa saja 4 orang, 5 orang, 6 orang. Itu pakainya apa? Pakainya antum. Nah, pakainya antum. Tunggu sebentar. Kurang pas dari bentuknya. 3 orang ke atas, ya. Kalau saya kasih panah ini maksudnya 3 orang ke atas, ya. 3 orang ke atas, laki-laki, ya. 3 orang atau lebih. Nah, susah sekali bentuk panah di sini. Baik, nah 3 orang laki-laki atau lebih itu pakainya antum. Nah hanya saja, ya, Ustadz Habu Haikal, karena di tempat Anda sudah asar. Nah, silahkan, tafadhol, bah, sudah asar. Di sini baru 2:30. Baik, silahkan, tidak apa-apa, akhi. Nanti bisa menyimak rekamannya. Nah, nah, di masyarakat kita ini biasanya kalau di majelis ada kesalahan, ya. Ada kesalahan penerapan domir, ya. Biasanya orang yang biasanya mungkin hijrah, ya baru awal hijrah, kemudian mengatakan, antum gimana kabarnya? Ya, antum gimana? Nah, padahal antum itu kan harusnya apa? Harusnya 3 orang atau lebih. Nah, dia menanyakan antum kepada 1 orang. Antum gimana kabarnya, akhi? Antum gimana kabarnya, akhi? Nah, kalau antum bagaimana kabarnya, ikhwah? Nah, itu baru betul lah. Karena ikhwah itu artinya saudara-saudara. Tapi kalau akhi, saudaraku, hanya 1 orang, itu harusnya nggak pakai antum. Harusnya tidak pakai antum. Nah, ini kalau orang yang Arab asli, nah, ngerti, mungkin bisa jadi bahan tertawaan ya. Karena harusnya itu pakainya anta, bukan antum. Nah, anta bagaimana kabarnya, akhi? Nah, itu baru tepat sebenarnya, sesuai kaidah bahasa Arab. Nah, kalau kita seringnya, biasanya kalau belum belum ini ya awal-awal hijrah biasanya orang akan berubah, tadinya bilangnya saya pakainya jadi ana, ya ana nggak tahu itu, ana nggak tahu gitu kan, pakainya ana, kemudian yang tadinya kamu dirubah jadi antum. Antum gimana, antum gimana, ya, harusnya pakainya anta, ya harusnya pakainya anta. Nah, dan ini jangan sampai kebablasan, terutama ketika mengajarkan apa namanya anak-anak berbahasa bahasa Arab, ya harusnya tidak pakai anta, ya. Nah, harusnya tidak pakai antum, ya tidak pakai antum. Ustadz, tapi kan kalau di kajian-kajian biasanya ustadznya bilangnya antum. Ya, kayaknya karena ustadz di depan muhadharah. Ustadz itu berada di hadapan banyak orang. Ya, ustadz kan berada, kalau ngisi kajian berada di hadapan banyak orang. Jadi wajar menggunakan kata kata antum. Nah, jadi antum, ya ikhwah, nah perlu diperhatikan, nah seperti itu kan misalnya. Nah, itu wajar karena ustadz itu sedang berhadapan dengan banyak orang. Ya, makanya pakainya antum. Nah, tapi Ustadz boleh nggak kalau misal kita pakai kaidah ini? Misal berarti kita pakainya tidak pakai anta, ya, pakai yang sudah kebiasaan. Manggil 1 orang atau nyebut 1 orang kita pakainya antum misalnya. Boleh nggak? Jawabannya boleh-boleh saja, ya. Tapi saya katakan secara kaidah bahasa Arab itu tidak benar, ya. Nah, begitu juga ketika saya di Libya juga sama, ya. Ketika ketemu dosen, ya dosennya tidak pernah manggil siswa, manggil apa mahasiswanya itu antum, gak pernah. Anta, manggilnya ya anta, sesuai kaidah bahasa Arab. Nah, makanya ya ketika masyarakat ini yang
biasanya awal-awal hijrah atau mungkin yang sudah terbiasa ikut taklim, biasanya mengikuti ustadznya. Akhirnya manggil sesama jamaahnya itu antum, memanggil ustadznya juga antum. Nah, akhirnya jadi menyebar, merebak ke masyarakat. Nah, itulah yang mungkin sedikit tambahan ya. Kenapa kok bisa pakainya antum? Padahal harusnya pakainya anta ya. Nah, kemudian ya untuk satu orang laki-laki ya, satu orang perempuan ya, ini kamu ya, kamu perempuan pakainya anti. Nah, kamu perempuan pakainya anti. Nah, kemudian kalau kalian ya, kalian ya, kalian berapa? Dua orang ya. Dua orang perempuan ya. Pakainya apa? Pakainya antuma. Pakainya antuma. Kemudian kalau kalian tiga orang perempuan ya. Kalian kalian ya, tiga orang atau lebih ya. Tiga orang atau lebih perempuan ya. Pakainya antunna. Pakainya antunna. Nah, ini penting ya. Jangan sampai ketukar antara hunna dengan antunna. Kalau hunna itu mereka, antunna itu kalian. Jangan sampai ketukar antara hum dan antum. Hum itu mereka, antum itu kalian. Nah, jadi harap dipahami. Nah, jadi jangan sampai nanti salah ya. Yang harusnya di goib malah mukhotob, yang harusnya di mukhotob malah goib. Nah, seperti itu. Baik. Jadi ada anta, antuma, antum. Ya. Kemudian anti, antuma, antunna. Nah, ini lawan bicara ya. Kamu, kalian, kalian ya. Kamu, kalian, kalian. Nah, yang punya bukunya jangan lupa untuk ditulis ya. Jangan lupa ditulis, penting. Biar apa? Biar tidak lupa. Biar tidak lupa. Nah, dan kalau bisa meskipun nulis ya, kalaupun nulis ini jangan sampai nyoret bagian ininya, bagian cetakan kitabnya. Jadi tulisnya di sampingnya atau di atasnya begitu kan. Intinya yang ininya itu tetap bisa terbaca jelas ya. Yang ininya tetap bisa terbaca jelas. Nah, dan yang terakhir ya kita lengkapi yang terakhir mutakallim ya. Mutakallim ini artinya orang yang berbicara ya. Karena sudah hampir jam 3 ya. Orang yang berbicara. Nah, orang yang berbicara. Orang yang berbicara itu artinya mutakallim dalam bahasa Arab. Mutakallim. Siapa? Ada ana sama nahnu. Ana artinya saya, ya. Ya namanya saya berarti bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Kan saya bisa menggantikan untuk laki-laki dan perempuan ya. Kalau yang ngomong laki-laki berarti dia laki-laki. Kalau yang ngomong perempuan berarti dia perempuan. Nah, kemudian nahnu itu artinya kita atau kami ya. Kita kita atau kami. Nah, kita atau kami ya. Dan ini juga sama ya. Kalau ini untuk berapa? Dua ke atas ya. Dua ke atas ya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6 ke atas itu bisa pakai kita atau kami. Ya, dalam bahasa Arabnya apa? Nahnu. Nah, dan ini bisa untuk perempuan ya, bisa untuk perempuan dan laki-laki ya. Dan laki-laki bisa dipakai. Nah, jadi ada ana, ada nahnu, hanya dua saja. Mutakallim itu hanya dua. Kalau enggak saya, ya kita atau kami. Nah, kalau dalam Al-Quran kita sering nemu kata nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu maksudnya kami dan sesungguhnya kami. Kami. Maksudnya itu kami menurunkan Al-Quran ya. Menerjemahkannya menggunakan kata kami. Kebanyakan kata nahnu dalam Al-Quran itu sebagai pengagungan. Ya. Kami. Bahasanya bahasa pengagungan, bahasa kesopanan. Kami. Nah, bisa juga kan kadang kata kami itu sebagai perwakilan kan. Nah, misal ada Pak RT misalnya memberikan sambutan di dalam
sebuah rapat, kemudian menyampaikan, kemudian dan ini sekarang ya kami akan menyampaikan. Nah, padahal yang ngomong hanya satu orang. Nah, itu berarti masuknya kami, ya kami tapi pengagungan. Ya. Sama seperti di Al-Quran, kalau ketemu kata nahnu itu kebanyakan artinya adalah kami, ya kami sebagai pengagungan. Nah, sebagai pemuliaan terhadap orang yang berbicara ya kami. Sementara kalau misal selain dalam Al-Quran ataupun hadis ya itu bisa diterjemahkan dengan kata kita ya dengan kata kita dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesianya itu kita ya kata nahnu naqra'ul Quran, kita membaca Al-Quran seperti itu. Nah, jadi domir ya saya ulangi, kita perjauh sedikit. Nah, kita selesai bahas domir munfasil rafa ya hari ini. Jadi domir munfasil rafa itu ada apa? Ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Ya, ghaib, mukhatab, mutakallim. Ada 3. Ada orang yang dibicarakan, ada lawan bicara, ada orang yang berbicara. Nah, orang yang dibicarakan itu domirnya atau kata gantinya itu ada apa saja? Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, huya, huma, hunna. Nah, sementara lawan bicara itu ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, kemudian orang yang berbicara hanya ada 2. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Nah, baik. Bagaimana cara pembatasannya Ustadz agar kita tidak kebablasan? Misal kita tidak memasukkan kata huwa ke dalam mukhotob misalnya. Batasannya yaitu sesuai urutan di sini ya. Jadi urutannya ini jangan sampai dirubah. Ya, urutan ini jangan sampai dirubah ya. Batasannya 662. 662. Ini kan 6. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, 6. Itu ghaib. 6 ghaib. Kemudian ada 6 mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. 6 mukhatab. Nah, baru yang sisanya ana sama nahnu itu mutakalim. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kelebihan. Ya, jangan sampai misal menyebutkan anta, domir ghaib. Salah berarti ya. Anta itu domir mukhatab. Anta domir mukhatab. Atau ana, domir apa? Domir mukhatab. Bukan. Ana itu domir mutakalim. Nah, seperti itu. Jadi ini harus paham. Nah, ini harus paham. Mulai dari artinya, kemudian menggantikan apa, dan masuknya golongan yang mana. Apakah golongan gaib, orang yang dibicarakan, golongan mukhatab, lawan bicara, atau golongan orang yang berbicara. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Dari Ukhti Dewi misalnya. Jelas Ukhti Dewi? Ya, insya Allah Ustadz. Jelas. Alhamdulillah. Ukhti Hafsah jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ukhti Ummu Hasna jelas? Insyaallah Ustaz. Nah, Ukhti Yuliati bagaimana? Jelas? Nah, insya Allah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Dan ini wajib dihafal. Ya, ini wajib dihafal. Bagaimana cara menghafalnya? Nah, ini sedikit tips. Dan ini mungkin agak aneh gitu ya. Tapi ini bisa digunakan untuk menghafal. Cara menghafalnya adalah dengan dinadakan. Ya, dengan dinadakan. Nah, dengan dinadakan dan sesuai urutan ini. Nah, bagaimana? Nah, misalnya kalau saya seperti ini ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Gitu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, urutannya jadi tetap ya. Dan setiap hitungan 6 berarti ganti domir. Ya, ganti
golongan. Ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, seperti itu. Ya, ini wajib dihafal, ya, dan tidak boleh sampai lupa. Nah, kalau saya lebih mudah menghafalkannya dengan dinadakan, ya, tentunya tidak perlu ditambahkan pakai apa? Pakai musik, ya. Cukup hanya dinadakan biasa saja. Nah, dinadakan saja. Yang penting tujuannya untuk memudahkan, untuk menghafal, ya. Kemudian untuk dhamir nasib ini dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, baik, mungkin bisa ya, silakan sambil ditirukan, ya, tapi tidak usah open mic ya. Tidak usah open mic dulu, sambil ditirukan, ya. Saya peragakan sekali lagi agar lebih mudah menghafalnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, panjang pendeknya juga ikuti ya. Panjang pendeknya juga ikuti. Nah, sekali lagi, silakan ditirukan tapi tidak perlu open mic ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, seperti itu. Jadi panjangnya tetap sama. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, seperti itu ya. Jadi urutannya harus sama dan tetap hafal. Nah, urutannya tetap sama dan panjangnya tetap panjang pendeknya itu tetap benar. Nah, baik. Evaluasi terakhir sebelum ditutup. Nah, saya stop sharing screen-nya ya. Nah, baik. Saya ingin dari Ukhti Yuliati. Nah, saya ingin bertanya kepada antum. Nah, sebutkan domir mukhotob semuanya. Domir Sambil mukhotob. dijelaskan. Yang pertama anta untuk kamu laki-laki. Domir mukhotob adalah orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Yang pertama adalah anta, kamu laki-laki. Kemudian antuma, kalian 2 orang laki-laki. Kemudian antum untuk 3 orang atau lebih. Untuk lil muzakkar, untuk yang laki-laki. Kemudian anti untuk kamu perempuan. Antuma untuk kalian 2 orang perempuan. Kemudian antunna untuk kalian 3 orang atau lebih. Untuk lil muannas, untuk perempuan. Mumtaz. Nah, itu buka buku enggak? Masih buka buku ya? Masih ngintip. Baik. Yang ini Ukhti siapa namanya? Ukhti Ummu Hasna. Nah, halo. Ya, nah Ustaz. Nah, hafal atau enggak nih? Insya Allah. Allah. Baik. Coba sebutkan ya domir yang ghaib, yaitu orang yang dibicarakan. Ya. Silahkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, sambil dijelaskan. Huwa itu siapa? Huwa itu dia laki-laki, yaitu untuk 1 orang. Huma 2 laki-laki. Kemudian hum itu untuk orang dia laki-laki banyak. Kemudian hiya dia perempuan 1. Huma dia perempuan 2. Hunna dia perempuan lebih dari 2. Nah. Jazakallah khairan. Terakhir, nah, terakhir siapa? Ukhti Dewi. Nah, Ukhti Dewi, halo. Ya, nama Ustaz.
Nah, lengkapi yang mutakalim, silahkan. Mutakalim ada dua, ana dan nahnu. Nah, Ana untuk saya bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang nahnu kita atau kami bisa laki, bisa perempuan. Untuk dua orang atau lebih. 2 orang atau lebih. Baik. Nah, kita coba kalau begitu. Nah, mulai dari jazakallah khairan Ukhti Dewi. Nah, Ya Ustaz. Oh iya. nah, dari Ukhti Hafsah, coba Ukhti Hafsah, coba Ya. ditutup bukunya, bukunya ditutup, kemudian coba dinyanyikan, dinadakan dari awal sampai akhir. Coba. Bisa nggak? Masih belum bisa, Ustaz. Masih belum bisa. Nah, siapa yang bisa? Coba, yang bisa, coba open mic. Anak coba ya Ustaz. Nah, siapa bisa di-mute dulu? Nah, baik, silahkan. Tapi nggak harus plak dong Ustaz nadanya. Yang penting, ya sebenarnya itu buat memudahkan. Nah, Ya. silahkan. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, mumtaz. Nah, ada yang lain yang mau nyoba? Ukhti Yuliati, bisa? Pak Ustaz. Nah, coba. Yahumahum, iyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Mumtaz. Nah, ini persis seperti yang saya nadakan ini, Ukhti Yuliati. Nah, Ukhti Dewi, bisa? Belum ya? Bisa insya Allah Ustaz. Silahkan. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Mumtaz. Itu buka buku nggak? Nggak. Bisa lihat dikit. Sambil lihat dikit. Nah, besoknya harus nggak boleh buka ya. Ukhti Hafsah, bisa? Sudah belum tadi? Ya, belum. Nah, Iya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. nah, jangan. Nah, baik. Bentar ya. Mungkin agak grogi ya. Grogi nggak apa-apa. Nah, jazakallah khairan. Tapi jangan ana nahnu, jangan. Jadi jangan ada tasdidnya. Ana nahnu. Nah, huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Gitu ya. Seperti itu urutannya. Nah, baik, itu materi kita hari ini ya. Jazakallah khairan karena telah hadir. Nah, dan jangan sampai lupa ya. Dan bagi yang sudah punya catatan, dihafalkan baik-baik ya. Sorof ini harus hafal memang ya. Beda sama nahwu ya. Nahwu itu 90% atau mungkin mayoritas pemahaman ya. Yang penting paham. Itu nahwu itu paling utama itu paham. Kalau sorof itu paham dan hafal. Paham dan hafal ya. Jadi memang akan banyak hafalan. Nah, akan banyak hafalan di sorof. Nah, ini hafalan yang pertama yaitu dhamir munfasil marfu. Nah, baik. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Afan tadi karena sempat terputus suaranya ya, tidak nyambung. Nah, semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.